Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dimanapun kita berada, saat ini saya mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bersorak-sorai menari bagi Allah kita yang hidup. Mari kita katakan, bila roh Allah ada di dalamku, aku menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tatapanku telah berubah menjadi tari-tarian. Tatapanku telah berubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Semangatku yang dahulu pudar sekarang menjadi nyanyian pujian. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Raja, Dia Tuhan. Yesuslah namanya. Dia Raja, Dia Tuhan. Yesuslah namanya, namanya. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. 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 Dalam Allah, oh Israel. Dalam Allah, oh Israel. Pagi hari ini saya mengajak setiap dari kita dimanapun kita berada untuk kita menyembah Tuhan. Biarlah api cinta dan kasih karunia Tuhan memenuhi setiap hati kita. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau melawat kami. Kami rindu Engkau menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, Tuhanku. Ku datang di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, ku sujud, ku angkat tanganku
Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Shalom buat kita semua, puji Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh menikmati nafas yang baru Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya hari-hari ini kita semakin rindu, kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya juga hati yang baru, roh yang baru tercurah buat setiap anak-anak Tuhan. Karena saat ini kita di zaman pencurahan Roh Kudus. Ini yang terjadi di dalam setiap orang-orang yang percaya. Sekali lagi puji Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama. Hari-hari ini apa yang saya mau sampaikan, saya diingatkan tentang kehidupan masa lalu. Kehidupan masa lalu, kalau kita melihat secara pribadi lepas pribadi, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik kita waktu kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan ataupun yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi yang saya mau sampaikan saat ini adalah tentang kehidupan masa lalu yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Kehidupan masa lalu itu terbagi kepada dua, yaitu pertama, kehidupan masa lalu yang baik. Yang kedua, kehidupan masa lalu yang tidak baik. Saat ini saya mau membahas kita adalah kehidupan masa lalu yang tidak baik. Bukan saya untuk kita mengingatkan kembali kehidupan atau kesalahan yang kita lakukan, tetapi terkadang kita harus mengingatkan juga supaya apa? Untuk kita belajar yang mengajar kita di masa hadapan. Saya percaya masa lalu yang tidak baik yang kita lakukan, banyak perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan kehidupan pribadi kita sendiri, yang tidak menyenangkan kehidupan orang-orang tua kita, yang tidak menyenangkan kehidupan teman-teman sahabat kita. Tapi saya percaya setiap kita berani untuk meninggalkan kehidupan masa lalu. Kehidupan masa lalulah yang membuatkan kita terhambat kerohanian kita. Kehidupan masa lalu yang membuatkan kita semakin tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kehidupan masa lalu yang kurang baiklah yang membuatkan kita semakin jauh daripada Tuhan. Hati yang semakin jauh daripada Tuhan. Oleh itu saat ini saya ajar, saya melihat, saya diingatkan kehidupan masa lalu hari-hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masa lalu juga bukan berbicara tentang perkara yang sudah lama, tetapi mungkin ada perkara-perkara di dalam beberapa hari yang kita lakukan yang terjadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saat ini kita mau berani
Kita berani untuk meninggalkan masa lalu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Saya diingatkan tentang Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Tetapi terkadang kita yang menghambat masa hadapan itu, masa yang terbaik itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita melihat masa hadapan itu sesuatu yang dahsyat, tapi percayalah, hari-hari ini waktu kita benar-benar di dalam apapun yang kita alami, masa hadapan itu pasti luar biasa ketika kita bersama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana hari-hari ini? Beranikah kita mau meninggalkan masa lalu kita? Tetapi terkadang kita melihat banyak yang tidak mau meninggalkan masa lalu. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Pertanyaan di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, juga kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan. Yang pertama, kenapa ini terjadi? Karena kita masih mau hidup di dalam kedagingan kita. Kita masih mau hidup dengan kemauan kita. Kita masih mau hidup dengan secara kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh lepas daripada masa lalu kita? Yaitu, kita mau hidup dengan sewenang-wenangnya. Karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang sewenang-wenangnya. Sesuka hati berbuat dosa, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita masih terikat dengan masa lalu? Karena kita tidak mau dikongkong dengan cara kehidupan yang benar. Banyak orang tidak suka dengan cara kehidupan yang benar. Banyak orang tidak suka dengan cara kehidupan yang di dalam Tuhan. Karena itu sangat kontra di dalam kehidupan pribadinya. Apalagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana kita mau lepas daripada masa lalu? Bagaimana kita mau melangkah daripada masa lalu? Yang pertama, saya mau sampaikan buat kita adalah siap untuk berubah. Pertanyaan kita, siap untuk berubah atau tidak? Yang kedua, kita siap untuk mengalami proses dan menanggung akibat yang pernah kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kemerdekaan. Orang yang di dalam Tuhan akan menerima kemerdekaan secara total dalam hidupnya. Karena Dialah sumber kebebasan, membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Yang keempat, bagaimana kita mau keluar daripada masa lalu kita? Punya hati yang baru, yang mau berubah, yang mau diajar, yang mau terus dibentuk, dan datang kepada Tuhan. Inilah cara, inilah salah satu bagaimana kita mau lepas daripada masa lalu. Saya percaya biarlah masa lalu ini bukan menjadi satu beban buat kita, bukan menjadi satu keterikatan buat kita, tapi sesuatu yang mengajarkan kita supaya kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kita semakin cinta akan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mendengar, biar kita semakin hari semakin datang kepada Tuhan. Minta hati yang baru, roh yang baru. Saya percaya Roh Kudus memberi hati yang baru bagi yang siap untuk mengalami perubahan. Biar firman ini menjadi kekuatan buat kita. Saya percaya hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.